Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Silakan dicatat jika ada hal-hal yang penting. Udah nambah dia udah sarapan lagi. Nah, mohon di mute dulu. Sekarang mohon di mute. Jika ada yang bertanya baru dinyalakan speakernya agar bisa lebih fokus. Sip. Yuk. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar. Nah, sekarang kita yang pertama kali dibahas dalam operasi aljabar adalah tentu penjumlahan dan pengurangan. Ya kan, operasi itu ingat ketika ada operasi sebuah bilangan atau operasi aljabar itu sama seperti operasi bilangan. Kan kemarin sudah disampaikan bahwa aljabar ini syarat dari materinya adalah harus menguasai bilangan bulat. Ya kan? Nah, berarti kalau operasi sama seperti bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita bahas tentang penjumlahannya. Syaratnya, ya untuk penjumlahan dan pengurangan, variabelnya harus sama. Jika tidak, maka tidak bisa dioperasikan. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada 3x ditambah 8y dikurang 5x dikurang 4y. Maka kita cari di sini variabel yang sama ya. Variabel yang sama di sini adalah nih 3x dengan min 5x. Terus kemudian 8y dengan min 4y. Kita deketin tuh 3x dikurang 5x ya kan ditambah 8y dikurang 4y. Maka hasilnya jadi negatif 2x ditambah 4y. 3x dikurang 5x ya kan ini hasilnya segini. Terus kemudian 8y dikurang 4y jadi plus 4y. Lanjut. Yang kedua, contoh yang kedua ada 10x ditambah 8y dikurang 5. Ya, lihat di sini. Yang pertama adalah cari apakah di setiap operasi itu untuk penjumlahan dan pengurangan ada variabel yang sama. Untuk poin yang nomor 2 ini karena tidak ada variabel yang sama, maka hasilnya tetap sama. 10x tambah 8y dikurang 5. Kenapa? Karena tidak ada variabel yang sama. Yang ini x, yang ini y, ini hanya konstanta. Ya kan? Tidak ada variabel yang sama. Terus sekarang yang ini. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Nah, kalau seperti ini, berarti ketika dia operasi bilangan bulat kan harus dikerjakan dulu dalam kurung. Perhatikan yang dalam kurungnya. Kalau dalam kurungnya ini ada variabel yang sama, baru kita kerjakan variabel yang sama dulu. Ya, dioperasikan. Namun nyatanya di sini tidak ada variabel yang sama. 12x ditambah 5 kan bukan satu variabel ya kan, ini konstanta, ini ada variabelnya. Ya, sehingga ini dibuka dulu nih. Yang ini dibuka nih kurungnya atau pengurungnya dibuka dulu. Sehingga 12x ditambah 5 tambah 5, ya kan? 5 tambah 5 10. Sedangkan 12x karena tidak ada variabel yang sama, hasilnya tetap 12x. Lanjut, sekarang kita ke nomor 4. Bagaimana jika seperti ini nih? Ada di sebelah kiri, ya kan? Di kanan juga ada. Kemarin sempat dibahas ya mengenai ini ya. Nah, kalau yang seperti ini, kita satukan dengan variabel yang sama. Nih, 4A, ini 6A. Otomatis yang 4A ini pindah ke sini. Atau boleh juga misalkan kalian mau pindah aja yang 6A-nya ke kanan, boleh, silahkan. Tergantung nanti apa yang diketahui. Ya, karena hasilnya sama saja. Terus kemudian ini kita pindahin ke sini, yang tadinya positif pindah ruas. Ya, di sini Ustadz langsung memakai cara pindah ruas karena lebih mudah. Kalau misalkan kalian masih ada yang mau memakai bagi sama rata, silahkan.
Ya, tapi kalau di sini Ustadz pindah ruas. Kalau bagi sama rata berarti di sini dikurang 4A, di sini juga kurang 4A. Ditambah 3AB. Di sebelah kanan juga ternyata ada AB nih, negatif AB. Berarti yang ini juga harus disatukan dengan yang sama. Ini pindah ke sini. Kalau Ustadz gitu ya, dipindahkan ke kiri semua. Sehingga 6A dikurang 4A, ya kan, ditambah 3AB, ditambah AB. Kenapa tambah AB? Karena negatif. Ini kan negatif ya. Pindah ruas jadi positif. Dikurang 6. Sebelah kanannya jadi 0. Ya kan? Nggak ada lagi angka atau kosong. Sehingga 6A dikurang 4A jadi 2A. Ditambah 3AB ditambah AB. Kemarin ketika kita dikasih tahu kalau hanya ada variabel aja, berarti di situ koefisiennya adalah 1. Ingat hal itu. Sehingga 3AB ditambah AB jadi 4AB. Kurang 6. Ini hasilnya ya. Terus kemudian yang nomor 5. Nomor 5, 5X dikurang 7XY dikurang 4. Ya, ini sama dengan 7X, negatif 7X dikurang 2X, dikurang 2XY, ditambah 3. Ini lebih rumit ya. Tapi tenang. Yang pertama kali kita harus perhatikan adalah mencari variabel yang sama. Nah, ini variabel yang samanya. Kita lihat di sini. Di sini ada X, X, X. X dijumlahkan dulu dari sini nih. Ya kan? Negatif 7X dikurang 2X. Jadi negatif 9X. Nih jadi negatif 9X. Nah, kemudian dia pindah ruas nih ke sini. Hop. Jadi 5X. Karena ini negatif, pindah ruas jadi positif nih. Ini nih ya. Terus kemudian negatif 7XY. Di sininya ada negatif 2XY. Pindah ruas ke sini. Ya kan? Pindah ruas lagi dia sehingga menjadi negatif 7XY ditambah 2XY. Ya, negatif pindah ke positif. Pindah ruasnya. Terus negatif 4 sama-sama ada konstanta di sebelah kanan dan sebelah kiri. Makanya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Negatif 4, negatif 3. Ini sama dengan 0. Di sebelah kanannya udah 0 ya. Sehingga hasilnya 14X. Tadi nih 5X tambah 9X. 14X dikurang 5XY. Ya, min 5XY. Min 7. Ini hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh dibuka speakernya. Ustaz, Ya. ini nomor 4, kan ini kan 6A tambah 3AB dikurang 6. Nah terus dalam penjumlahan ini kan 4A sama 6A-nya digabung, Ustaz. 4A sama nama digabung ya. Dan ya, nah terus ini kan kok ada ini, Ustaz, ada sama dengan di tengah jumlahan ini, Ustaz. Kan kita kan masih lagi nyembelahin, Ustaz. Tapi kan yang mana? sama dengan, Ustaz. Nih. Sama dengan yang ini, Ustaz, nih. Coba dicoret aja Unais bisa. Ini, Ustaz, nih, Ustaz. Ini, Ustaz, yang ini, Ustaz. Yang sama dengan yang ini, Ustaz. Ya. Nah, itu kok ada sama dengan, Ustaz? Oh, ini soalnya seperti ini. Misalkan ada soal seperti ini. Oh. Ini contoh soal ya. Bukan Gitu, kenapa tiba-tiba ada sama dengan emang contoh betul soalnya seperti ini. Ya, jadi untuk di aljabar jangan heran misalkan ada contoh lain, misalkan seperti ini nih. 2X ditambah 3 sama dengan 4. Ya kan? Nah, ini contoh yang simpelnya dari ini nih. Kalau ini kan gitu, masuk ke yang bagian sebelah kanannya tuh ada variabel lagi. Kemarin kalau nggak salah juga dibahas. Ustaz.
Ya. Sebentar lagi Zoom. Ada lagi? Nggak ada satu. Ya. Ada lagi? Nomor Udah ya? 5 Ustaz saya kurang ngerti, Ustaz. Kenapa nomor 5? Ulang lagi Kurang ya. ngerti. Ulang lagi. Kita ulang dulu. Nih ya, perhatikan di sini. 5x min 7xy. Ini dulu deh. Nih kan soal seperti ini nih. Soalnya seperti ini. 5x dikurang 7xy min 4 sama dengan negatif 7x dikurang 2x dikurang 2xy ditambah 3. Yang pertama kali harus dikerjakan adalah mencari variabel yang sama. Ingat, variabel yang sama dulu. Yang mana variabel yang sama di sini? Ada 5x, ya kan? Dia punya variabelnya x. Terus kemudian min 7x, min 2x. Ya, kita sama kan? Terus kemudian ada yang kedua, ada min 7xy dengan min 2x ya. 2xy. Terus kemudian ada min 4 nih, konstanta aja, hanya konstanta. Dengan positif 3. 3. Plus 3. Nah, jika di sebelah kanan ternyata sebelah kanan atau sebelah kiri ada koefisien dan variabel. Nah, ada variabel yang sama di antara kedua ini. Ya, perhatikan kalau ini kan ada di sebelah kanan nih. Ini ada variabel yang sama, maka operasikan dulu. Min 7x dikurang 2x. Min ketemu min jadi plus kan, tapi hasilnya dia jadi min. Sehingga min 9 x di sini. Lalu kemudian ya dari sini ini juga nih jangan lupa untuk dipindahkan ke sini nih ke 5x-nya ya kan. Jadi min 9x pindah ruas ke sini. 5x pindah ruas yang tadinya negatif jadi positif 9x. Nah, terus kemudian yang kedua. Ini kan udah selesai nih. Tinggal dijumlahin nanti. Kita baru mengumpulkan yang samanya dulu ya. Disatukan dengan yang satu variabel. Min 7xy dengan min 2xy. Min 7xy di sebelah kiri. Tetap tulis min 7xy, ya kan? Karena dia nggak berubah tanda atau nggak pindah ruas. Nah, yang ini pindah ruas ke sini nih. Yang ini pindah ruas ke sini. Yang tadinya negatif jadi positif. 2xy. Pilih 2xy. Nah. Terus yang ketiga, min 4 sama plus 3. Di sini plus, pindah ruas ke sebelah kiri, jadi negatif, jadi min 4, min 7. Sehingga, min 4, min 7. Salah. Min 3. Nah, sampai sini paham Galang? Paham, Pak. Paham, Ustaz. Ya. Nah, sehingga, ini bentuknya kan jadi kayak gini nih, tuh. Ya kan, ketika disatukan sebelah kanannya udah nggak ada lagi sehingga ini tinggal dijumlahkan 5x tambah 9x jadi 14x ya kan nih. Terus Galang. min 7xy ditambah 2xy jadi min 5 Galang. Yo. Terus kemudian min 4, min 7. Min 4, min 7. Min 4, min 3. Hasilnya jadi min 7. Nih ya. Ada lagi tadi Hamzah kalau nggak salah raise hand deh. Angkat tangan. Silakan. Hamzah mau ditanyakan? Enggak, Ustaz.
Oh, enggak. Nyoba ya. Kepencet Ustaz. Lah itu juga Jufar, Raisen. Kenapa? Pak, kalau plus pindah ruas jadi min ya, Pak? Plus pindah ruas jadi min. Pindah ruas jadi plus. Iya, betul. Kebalikannya ya, kebalikannya. Min jadi plus, plus jadi min. Kalau perkalian berarti jadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Kita akan bahas di sini. Perkalian dan pembagian. Ingetin ya kalau di jam 9.50 ya. Soalnya nanti ini nih. Kalian ada Google Meet kan? Perkalian dan pembagian. Walaupun variabelnya tidak sama, nih khusus untuk perkalian dan pembagian di aljabar. Dia dapat dioperasikan. Contoh seperti ini. Ketika ada X dikali sama X, maka hasilnya X kuadrat. Ingat seperti bilangan bulat, ya. Sama seperti 2 dikali 2 sama dengan 4. Atau 2 pangkat 2. Kemarin udah dibahas belum nih? Bilangan bulat. Belum. Belum ya? Ya, ini jadi pengetahuan baru berarti ya. Ketika ada X dikali dengan X, maka X kuadrat. Kalau dia dikali X lagi, dikali sama X lagi, jadi berapa? X pangkat 3. Nah, X pangkat 3. Oh iya, X pangkat 2 itu disebutnya jadi X kuadrat ya. X kuadrat. Kalau yang 3 set Sama. Bukan. Kalau 3 kubik. kubik. Oh. Kalau 4 set Udah kubik. Kalau 4 apa ya? 4 belum ada. Belum ada namanya. Kita lupa ingat ini. Pokoknya itu hanya penamaan ya, hanya penamaan. Tapi kalau misalkan X pangkat 4 jarang kok disebutkan untuk ini. Jadi kalau kalian mau masuk ke universitas nanti akan masuk ke X pangkat 4 tuh apa? Ada lagi penyebutannya. set. Nah, sekarang gitu. kalau misalkan yang poin kedua nih, contoh nomor 2, ketika ada X kali dengan Y, ayo silakan di-mute lagi. X dikali dengan Y, maka hasilnya jadi XY. Ya, atau A dikali B, hasilnya jadi AB. Walaupun variabelnya tidak sama, tetap dapat dioperasikan. Ingat hal itu. Terus kemudian yang ketiga, 6X dikali dengan 2X kuadrat. Nah, kalau seperti ini gimana? Koefisiennya dikalikan dengan koefisien. Variabel dikalikan dengan variabel. Set, masa set. Kenapa? Ustaz Herman udah ngirim link webinar, set. Ya, kita dulu ya. 9.50 kan masuknya? Iya, sebetulnya iya. Ya, sabar. Kita masih ikutin set aja. Iya. Lihat di sini berarti 6 dikali 2 jadi 12. Terus kemudian X dikali X kuadrat atau X pangkat 2 hasilnya X pangkat 3. Ya. Lanjut. Terus kemudian di sini ada 3XY dikali dengan negatif 2XY kuadrat Z. Bagaimana kalau seperti ini? Sama seperti nomor 3 poinnya. Perhatikan di sini. 3 dikali negatif 2 jadi negatif 6. Terus kemudian X kali X, X kuadrat. Y dikali Y. Y dikali Y pangkat 2, hasilnya Y pangkat 3. Terus kemudian Z karena tidak ada temannya perkaliannya jadi tetap Z. Ya. Hati-hati di sini, jangan sampai keliru. Terkadang kebanyakan variabel membuat seseorang tuh jadi tidak teliti. Tolong teliti ya untuk masalah perkalian aljabar ini, apalagi variabelnya udah banyak. Ya. Tolong teliti di sini. Terus kemudian poin kelima, lihat di sini. Ketika ada 3X dalam kurung 2X min 5. Maka hasilnya jadi 6X kuadrat. 6X kuadrat itu dari mana? Nih, 3X dikali, masukin ke dalam, dikali ke dalam, dikali dengan 2X. Ya kan? Hasilnya jadi 6X kuadrat. Terus kemudian, nih, 3X dikalikan dengan negatif 5.
Ini dikalikan ke sini. Jadi negatif. Oh, jadi yang tadinya berarti yang 5x nggak ada x-nya jadi ada x ya, Sud? Iya, karena ada dia dikalikan dengan variabel yang ada. Ada 3, iya, Sud. Iya. Iya, Sud. Lanjut. Pak, saya turunin ke mana? Kenapa? Kurungnya, tanda kurung. Tanda kurungnya kenapa? Tanda kurungnya hilang. Jepar, kenapa sih Tanda kamu kayak kurungnya gitu? hilang karena kan dia hanya sebagai apa namanya? Penjaga, ya ibaratnya gitu ya, hanya sebagai penjaga x sama negatif 5. Tapi karena dia udah diajak main sama 3x, ya kan? Diajak main sama 3x, maka 2x-nya ngikut sama 3x. Jadi sama x kuadrat. Akbar diem Akbar, ya orang sok kok digituin. Bahasanya seperti itu. Kenapa sih? Ada apa? Ini si Aki kaget, Sud. Dia bermain. Oke, next ya. Tutup. Udah kita next ya. Next, lanjut lagi nih. 5x. Nah, dalam kurung min x kuadrat ditambah 2y dikurang 5. Itu juga sama. Pelan-pelan. Di sini 5x dikali sama, tolong di mute. Ada suara kresek-kresek soalnya di sini. Dah. 5x dikali negatif x kuadrat jadi negatif 5x pangkat 3. Ya, x-nya nambah 1. Yang tadinya 2 jadi 3. Terus kemudian yang ini dikalikan juga dengan ini. 5x dikali plus 2y. Jadi plus 10xy. Ya, yang tadinya hanya y, karena dia dikalikan dengan x, maka x yang ikut ke sini. Jadi plus 10xy. Terus kemudian yang terakhir 5x dikali negatif 5. Ya. Jadi negatif 25x. Lanjut nomor 7 sekarang. Kalau nomor 7 gimana? Ini juga sama, pelan-pelan ya. 2x dikalikan dengan 3x dulu pertama. Ya, terus kemudian 2x dikalikan dengan plus 1. Maka hasilnya ini nih. 6x kuadrat ya kan? Nih. Ini 1, ini 2, ini 1, 2, 1, 2. 1, ini 2. Terus kemudian nih negatif 2 dikalikan dengan 3x. Ini yang ketiga ya. Hasilnya yang mana? Hasilnya jadi min 6x. Ini yang ketiga. Iya. Terus kemudian negatif 2 dikalikan dengan ini nih. Up. Dikalikan dengan plus 1. Jadi, kok min 1 ini? Salah. Ini min 2 ya. Up. Min 2. Ada kekeliruan ternyata. Sip. Nah, sampai sini udah selesai? Belum. Ya, sampai sini belum selesai. Kenapa? Karena masih ada variabel yang sama yang bisa dioperasikan. Yang mana? Ini nih. Ini ada variabel yang sama yang bisa dioperasikan. Maka, waduh, ini mesti dihilangin dulu. Hup. Maka hasilnya jadi 6x kuadrat dikurang 4x. Ya, dari 2x dikurang 6x, jadi min 4x. Terus dikurang 1. Sampai sini sudah selesai. Ye, nggak ada nama. Lanjut. Sekarang kita lihat di sini dulu. Ini ingat aturan pangkat. Ada aturan pangkatnya. Kalau untuk pembagian atau perkalian. Ketika A pangkat N dikali dengan A pangkat N, maka A N tambah N. Ketika A pangkat N dibagi, pecahan itu atau perperan itu dalam aljabar itu jadi pembagian. Bisa jadi pembagian ya. Oke, 10 menit lagi. Sehingga A N dikurang N. Ya, ketika A pangkat N dibagi A pangkat N, jadi A N dikurang N. Atau A pangkat N dibagi A pangkat N, pangkatnya dibagi ya. Pangkatnya dibagi. Pangkatnya jadi dikurang.
ketika dia variabelnya sama. Terus kemudian ketika A negatif N, berarti itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti N-nya harus ada di bawah biar dia jadi positif. Ya. Jadi penyebut. Ya, ketika dia N-nya itu negatif, mau diubah jadi positif. Berarti N-nya jadi penyebut. A pangkat N-nya jadi penyebut. Yuk, kita lanjut. Di sini, contoh seperti ini. Ketika ada 24 X pangkat 4 dibagi sama 12 X pangkat 2. Ya. Kita lihat pembagiannya di sini. Hasilnya menjadi 2X kuadrat. Dari mana? Dari sini nih. 24 dibagi sama 12. Ini kan 2 ya. Sama-sama bagi 12, ini 1. Ya kan? Terus kemudian X pangkat 4. Ya. Lihat di sini ada 2 variabel yang sama. Maka X pangkat 4 dikurang sama X pangkat 2. Hasilnya jadi X pangkat 2. Ya, ini hasilnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh. Ayo, tarik nafas, keluarkan. Lanjut, nomor 9. Bagaimana kalau seperti ini? Ini lebih kompleks lagi. Ya, perhatikan tolong teliti ya, tolong teliti. Jangan sampai ada kekeliruan. Lihat di sini satu-satu. 36 bagi 6. Nah, ini kan tuh salah tuh, ya kan? Harusnya ini 6. 36 bagi 6 kan 6. 6-nya jadi 1. Terus kemudian X pangkat 5 dikurang sama 2. Jadi X-nya harusnya 3. Nih, tuh kan ada kekeliruan lagi kan di sini. Berarti lagi ngantuk nih bikinnya nih. Maaf ya. Terus kemudian nih ada Y dikurang sama Y pangkat 3. Maka hasilnya jadi Y pangkat 2. Nih ya. Y-nya jadi Y pangkat negatif 2. Kenapa? Karena yang lebih besar kan ini. Ya kan? Atau kalau misalkan dijabarkan, ini Y pangkat 1 dikurang sama 3. Maka hasilnya Y pangkat min 2. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ini juga sama, Z dikurang Z pangkat 2. Maka hasilnya Z min 1. Sehingga hasilnya harusnya adalah 6X pangkat 3. Tuh ya, dibenerin. Y min 2, Z min 1. Kalau disederhanakan seperti ini 6 ya, tadi salah. 6. Ini Y-nya juga jadi 3. Kalau misalkan kalian mau ubah Z sama Y-nya jadi positif. Ini Y-nya 3, Z-nya 1. Dipindahin ke penyebut. Ini kenapa sih di chat? Nggak bisa ngeliat lagi. Ya wes, lanjut. Terakhir. Terakhir. Carilah nilai X dari 2X min 3 sama dengan 4X di sini. Perhatikan cari nilai X-nya. Ya, berapa sih nilai X-nya dari X ini nih? Dari persamaan ini. Ini disebut persamaan ya. Nah, kita pindahin dulu nih 4X-nya pindah ke sebelah kiri semua. Jadi 2X dikurang 4X dikurang 3 sama dengan 0. Maka ini min. Ya, lupa minnya tadi. Jadi min 2X sama dengan 3. Kenapa? Karena di sebelah kiri kita mau buat hanya X saja. Konstantanya sehingga konstantanya pindah ke sebelah kanan. Karena di sini kita diminta untuk cari nilai X. Maka biar nih X-nya sendiri,
2-nya kita harus pindahkan nih. Pindahkan kemana? Pindahkan sebelah kanan. Pindah ruas ya. Diem diem. Jadi pembagian. Kali diem. X-nya jadi 3 per min 2. Maaf, ini kurang minnya. Kalau untuk perkalian dan pembagian, ketika dari perkalian ke pembagian, dia negatif, tidak merubah. Ya, tidak merubah bentuknya. Nggak berubah jadi positif. Aturannya seperti itu. Begitupun dari pembagian ke perkalian. Nah, jadi sehingga hasilnya jadi X 3 per min 2. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Ustaz, yang pembagian ulangin lagi, Ustaz. Yang mana tuh? Saya yang nomor 9, Pak. Yang nomor 9. Yang nomor 10, Ustaz. Yang nomor 10, Ustaz. 9 dan Pembagian. 10. Oke, 9 dan 10. Pelan-pelan ya. Sip. Di sini kita lihat ada beberapa variabel yang sama. Ya enggak? Ada X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Oke? Sekarang, yang pertama kali kita bagi adalah koefisiennya dulu nih. 36 sama 6. 36 bagi 6 berapa? Sama-sama bagi 6 ya. 6 bagi 6, 1. 36 bagi 6, 6. Ya kan? Terus kemudian nih udah ya, koefisiennya berarti 6 per 1. Ya, berarti ini udah 1 nih yang bawah. Terus kemudian, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Berarti, X pangkat 5 dikurang X pangkat 2. Hasilnya jadi X pangkat 3. Ya enggak? Terus kemudian yang ini nih. Ya. Yang Y sekarang. Y pangkat 1 kan. Kalau nggak ada pangkatnya, berarti dia otomatis pangkat 1. Dikurang Y pangkat 3. 1 dikurang 3 berapa? Jadi Y min 2. Z-nya. Sekarang Z-nya. Kalau Z-nya gimana? Z-nya seperti ini. Z pangkat 1 dikali sama Z pangkat min 2. Ini apa sih? Sehingga hasilnya 1 dikurang 2, maka Z min 1. Gitu ya jabarannya ya. Nih Ustadz nggak lanjut. Diem. Ya emang diem lah, kan lagi perhatiin. Enggak tuh saat di chat pada ngomong make Ustadz nggak bisa ngelihat chat soalnya. Sini. tanda-tanda. Nggak bisa ngelihat chat. Kenapa, Ustaz? Lagi ini nggak tahu nih lagi nge-share PPT nggak bisa ngelihat chat. Oh, Maka sehingga hasilnya lihat di sini 6 ya kan. Ini bawahnya ada per 1. Kalau misalkan mau jadi inian yang sama 6 terus kemudian X-nya 3 ya kan. X pangkat 3. Y-nya tadi negatif. Y negatif 2. Terus sama Z-nya min 1. Atau jika mau dibuat positif, jadi 6X pangkat 3 per Y pangkat 2 Z pangkat 1. Diubah jadi penyebut. Agar dia menjadi positif. Ustaz, 90, Ustaz. Ya, udah? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Ustaz. Udah, nah. Alhamdulillah. Tugasnya silahkan buat